Kabut pagi masih menyelimuti hutan Kalimantan ketika Andi, seorang peneliti muda dari Lembaga Penerbangan Nasional, melangkah pelan di antara rapatnya pepohonan. Hari itu, timnya sedang meneliti keanekaragaman hayati di wilayah yang jarang terjamah manusia. Andi berjalan di barisan belakang, matanya tertarik pada jejak langkah seekor burung enggang. Tanpa disadari, ia mulai terpisah dari kelompoknya. "Awas, jangan terlalu jauh, Andi," teriak rekan dari kejauhan. "Tenang, aku cek sesuatu di sini," balasnya sambil menerobos semak. Tiba-tiba, kakinya tersandung akar pohon raksasa yang menjulur seperti ular. Andi terjatuh, tangan kanannya tertusuk duri rotan. "Astagfirullah, sakit amat," gerutnya sambil mengucek mata. Saat ia hendak berdiri, sinar matahari yang menembus kanopi hutan menyorot sebuah kilau aneh di balik semak. Benda apa itu? Dengan penasaran, ia menyibak dedaunan dengan pisau lapangannya. Perlahan, bentuk logam berkarat mulai terlihat, sepotong sayap pesawat. Lumut dan akar pohon membungkusnya, seolah alam telah menelan benda itu selama puluhan tahun. Andi membersihkan bagian bodi pesawat dengan gemetar. Jantungnya berdegup kencang ketika matanya menangkap tulisan samar di sisi pesawat. Garuda 1989. Ini tidak mungkin. Napasnya tersendat. Ingatannya melayang pada berita lama tentang pesawat komersial yang hilang di wilayah ini pada tahun 1989, tepat 34 tahun lalu. Seluruh badan Andi merinding. Ia segera mengeluarkan radio dari tasnya, tetapi sinyal tak tertangkap. "Ya Allah, apa yang aku temukan ini?" bisiknya, mata tak lepas dari pesawat yang seperti dikeluarkan dari lorong waktu. Di kejauhan, suara panggilan rekan-rekannya semakin menghilang. Andi berdiri terpaku, dihadapkan pada misteri yang seolah diciptakan oleh kekuasaan yang jauh melampaui pemahaman manusia. 3 jam setelah penemuannya, Andi akhirnya berhasil menyusul kembali timnya dan melaporkan temuan mengejutkan itu. Wajah-wajah skeptis seketika berubah menjadi dingin ketika mereka melihat foto bukti di kamera Andi. "Ini bukan lelucon, Pak. Pesawat Garuda 1989, yang hilang 34 tahun lalu, ada di sini." Andi bersikeras. Suaranya parau karena adrenalin. Tim segera menghubungi pihak berwajib. Dalam hitungan jam, lokasi itu dikepung oleh polisi, tim SAR, dan sejumlah wartawan yang nekat ikut masuk hutan. Seorang ulama bernama Ustadz Fahmi juga datang, diundang khusus untuk memimpin doa sebelum evakuasi. "Bismillah, kita mulai," ucap Ustadz Fahmi dengan khusyuk, mengangkat tangan berdoa. Suara gemericik air hujan yang mulai turun seolah menyetujui kesakralan momen itu. Dengan peralatan berat, tim SAR membuka pintu pesawat yang sudah berkarat itu. Begitu terbuka, bau aneh langsung menyergap, bukan bau busuk seperti yang mereka duga, melainkan aroma anyir logam bercampur sesuatu yang asing, seperti kamar tertutup puluhan tahun. "Astagfirullahaladzim," Ustadz Fahmi berbisik, matanya membelalak. Di dalam kabin, puluhan penumpang masih duduk di kursi mereka dengan posisi sempurna. Wajah mereka pucat, mata tertutup, tapi kulit mereka masih utuh, seperti orang yang baru meninggal kemarin. Beberapa bahkan masih memegang tiket atau barang pribadi. Seorang wanita tua di baris depan terlihat menggenggam Al-Quran kecil di pangkuannya. "Ini tidak masuk akal," gumam Dr. Rina, ahli forensik tim SAR. Tangannya gemetar memegang stetoskop. "Secara medis, mayat tidak mungkin bertahan begini setelah puluhan tahun." Ustadz Fahmi menghela napas dalam. "Saudara-saudara, ini adalah tanda. Allah Maha Kuasa menahan pembusukan sebagaimana Dia menahan Nabi Yunus di perut ikan. Mungkin ada hikmah besar di balik ini." Di luar, hujan semakin deras, tapi tak seorang pun bergerak. Mereka semua terpaku, antara takut dan kagum pada kuasa Allah yang baru saja mereka saksikan. Suasana di dalam pesawat bagai terhenti di lorong waktu. Angin malam berdesir pelan melalui celah-celah kabin yang rusak, seolah mengisahkan kesedihan yang tersimpan selama 34 tahun. Dr. Rina dengan hati-hati memeriksa jenazah wanita tua yang masih menggenggam Al-Quran. Saat ia membuka lembaran kitab suci itu, secari kertas terjatuh. "Baca ini," bisiknya kepada Ustadz Fahmi dengan suara bergetar. Kertas itu berisi tulisan tangan yang sudah memudar. "Jika kalian menemukan kami, sampaikan pada dunia, kami pergi dalam keadaan beriman. Pesawat ini tiba-tiba terhempas, tapi kami yakin ini takdir Allah. Jangan tangisi kami, tapi ambillah pelajaran, kematian bisa datang kapan saja. Persiapkan bekal." Ustadz Fahmi mengusap air matanya. "Subhanallah,
Ini lebih dari sekadar kecelakaan. Ini peringatan untuk kita semua, ujarnya lirih sambil menatap jenazah yang wajahnya masih tampak tenang. Di sudut lain, Andi menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah koper kecil yang terbuka berisi album foto keluarga, uang kertas tahun 1980-an, dan surat kabar dengan tanggal 15 Juni 1989, sehari sebelum pesawat dilaporkan hilang. Semua benda itu masih dalam kondisi sempurna, seolah waktu berhenti bergerak. Bagaimana mungkin semua ini tidak lapuk, gumam Andi, tangannya gemetar memegang koran yang masih utuh. Dokter Rina menggeleng tak percaya. Secara sains, ini mustahil. Tapi, kita sedang menyaksikan mukjizat. Tubuh manusia terdiri dari 70% air, tapi tidak ada pembusukan sama sekali setelah 3 dekade. Ustadz Fahmi mengangkat tangan. Saudara-saudara, ingatlah kisah Asyabul Kahfi yang tidur 309 tahun dalam gua. Jika Allah berkehendak, Dia bisa menjaga apapun sesuai kehendaknya. Mungkin ini adalah teguran untuk kita yang sering lalai mengingat kematian. Tiba-tiba, lampu emergensi pesawat yang sudah karatan berkedip-kedip sebentar, lalu menyala redup selama beberapa detik sebelum padam lagi. Semua orang terdiam, merasakan keberkahan sekaligus misteri di balik peristiwa yang membuat iman mereka diuji ini. Kabut pagi menyapu pelan di atas lokasi evakuasi ketika jenazah terakhir berhasil dikeluarkan dari pesawat. Seluruh tim bekerja dalam hening yang hikmat, sesekali terdengar lantunan ayat suci yang dibacakan Ustadz Fahmi. Di pinggir lokasi, seorang wanita parubaya tiba-tiba terjatuh menangis di depan jenazah wanita pemegang Al-Quran. "Ini ibu saya," teriaknya, gemetar memeluk jasad yang masih utuh itu. "Allahu Akbar. Ibu masih sama persis seperti foto terakhir kami tahun 89. Dokter Rina yang mendekat tak kuasa menahan haru. "Secara DNA memang cocok," bisiknya sambil menyerahkan kalung liontin yang berisi foto keluarga yang ditemukan di dalam pesawat. Ustadz Fahmi menghampiri kerumunan wartawan yang sudah mengarahkan kamera. "Saudara-saudara, apa yang kita saksikan hari ini adalah bukti bahwa kematian itu pasti, tapi kuasa Allah melampaui segala logika. Lihatlah, 34 tahun berlalu, tapi jasad mereka terjaga sebagai peringatan bagi kita semua." Seorang reporter muda bertanya dengan nada ragu, "Tapi Ustadz, mengapa Allah mengizinkan tragedi ini terjadi?" Ustadz Fahmi tersenyum bijak. "Anakku, dalam hadits disebutkan, kematian cukup sebagai nasihat. Mungkin melalui peristiwa ini, ribuan orang seperti kita hari ini jadi teringat untuk segera sholat, bertaubat, atau menghubungi keluarga yang sudah lama tidak dijenguk. Itulah hikmahnya." Di kejauhan, suara adzan zuhur berkumandang dari masjid terdekat. Secara serentak, seluruh tim evakuasi, polisi, bahkan para wartawan bergegas mengambil air wudhu. Andi yang masih berdiri di dekat pesawat menarik napas dalam. Matanya menatap langit biru yang cerah. "Maha besar Engkau ya Allah," bisiknya. "Hari ini aku menyaksikan sendiri bahwa kematian itu nyata, tapi rahmat MU lebih nyata lagi." Pesawat tua itu akhirnya diamankan, tapi pelajaran yang dibawanya akan terus hidup, bahwa setiap detik adalah karunia, dan kematian bisa datang bahkan di tengah penerbangan paling biasa sekalipun.